Pernah gelisah? Bagaimana sih sebenarnya kegelisahan ini bisa terjadi? Halo kawan-kawan, selamat datang di Iluminasi Hening. Bersama saya Yuhan Wahyudi Santoso. Dalam hidup, tentunya kita pernah mengalami kegelisahan, tetapi pernahkah kita mencoba menganalisa apa sih sebenarnya kegelisahan itu dan bagaimana proses terjadinya sebuah kegelisahan? Atau jangan-jangan selama ini malahan kita tidak mengetahuinya sehingga ketika hal tersebut muncul, kita tidak mengetahui harus bersikap bagaimana. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai hal itu. Ketika kita mau melihat kata gelisah itu, maka kata itu sendiri sebenarnya menggambarkan sebuah adanya kondisi kebingungan, yang mana di dalam kondisi bingung itu sendiri juga terdapat kualitas ketidaktahuan ataupun ketidakjelasan. Sehingga hal-hal ini mengakibatkan kita seakan-akan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi selain itu ada sesuatu hal yang menarik lagi ketika kita mencoba menarik kata bingung ini ke dalam bahasa Inggris, yaitu confusion, yang mana sebenarnya kata ini berasal dari sebuah kata Latin, yaitu confudere, yang memiliki arti bercampur bersama ataupun campur aduk. Nah, menarik bukan? Ternyata pada kata confuse itu mempunyai makna campur aduk. Nah, bagi kawan-kawan yang lain yang belum menonton video saya mengenai apa itu mindfulness, ada baiknya jika kawan-kawan menonton video itu terlebih dahulu ya, sehingga nanti kawan-kawan juga dapat melihat hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga nanti kawan-kawan tidak menjadi bingung. Untuk itu, saya telah mempersiapkan linknya di bawah sini, dan silahkan untuk diklik. Oke, kita akan kembali lagi kepada campur aduk yang tadi ya. Apa sih sebenarnya yang tercampur aduk ini? Nah, sebenarnya yang tercampur aduk itu adalah pikiran kita, perasaan kita, serta sensasi tubuh kita. Yang mana ketika semua itu bercampur aduk, hal ini akan mengakibatkan kebingungan. Ini dikarenakan oleh kita semua mempunyai sebuah kecenderungan untuk selalu mereaksi apa yang tersaji di depan kita. Sehingga ketika hal-hal ini tidak disadari, maka kita akan terjebak dalam rangkaian-rangkaian reaksi. Seperti misalnya, ketika ada sebuah pikiran yang muncul, kita cenderung untuk mereaksinya. Dan ketika ada sebuah perasaan yang muncul, kita pun juga akan cenderung untuk mereaksinya. Dan juga ketika ada sensasi yang muncul, kita juga akan cenderung mereaksinya. Maka hal-hal ini yang akan membentuk sebuah pusaran di mana kita tergulung di dalamnya. Karena seakan-akan kita tidak mengetahui mana awalnya dan mana akhirnya. Nah, mindfulness mengajak kita untuk menyadari hal-hal ini. Sehingga dengan adanya kita menyadari hal-hal ini, maka kita akan mulai mendapatkan sebuah kejelasan mengenai situasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan dari kejelasan itu, pada akhirnya membuat pikiran kita kembali menjadi jernih dan dapat bekerja dengan baik. Lalu, bagaimana caranya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering terlontar, dan semoga pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang ada di benak kawan-kawan saat ini ya. Nah, caranya adalah diam. Ya, betul, hanya diam atau berhenti sejenak.
diam, dan tidak perlu melakukan apapun. Karena di saat kita diam atau berhenti sejenak, maka kawan-kawan akan mulai dapat menyaksikan bagaimana semua pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh bercampur aduk. Nah, kemudian hal-hal ini akan memberikan sebuah sensasi-sensasi yang mendorong kita untuk mereaksinya. Kita tidak perlu melakukan apapun selain menyaksikan semua hal itu terjadi. Kita hanya perlu menjadi saksi atas keberlangsungan dari semuanya. Dan bahkan kita juga tidak perlu berusaha mencari-cari atau bertanya bagaimana caranya untuk melihatnya. Karena semua itu akan memanifestasikan diri dan termanifestasikan menjadi gambar, skenario, suara-suara, komentar-komentar, dan bahkan menimbulkan sensasi pada diri kita sendiri. Dan di sini kita hanya cukup untuk menyadarinya saja. Dan dari sana kita akan mulai mempelajarinya, belajar untuk mengetahui apa sih yang sesungguhnya terjadi pada diri kita, sehingga di setiap kali kita berhenti sejenak, memberikan jeda pada apapun yang kita lakukan, maka pada jeda itu sendiri akan menciptakan sebuah ruang atau panggung sehingga kita dapat melihat reaksi-reaksi kita, melihat kecenderungan-kecenderungan kita, dan melihat bagaimana diri kita bekerja. Dari sana, perlahan kita akan mulai menjadi paham, sehingga lama-lama kita akan menjadi terampil untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita. Oke kawan-kawan, demikian kiranya video kita kali ini. Saya Yuhan Wahyudi Santoso, seorang praktisi hidup berkesadaran, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.